Tahukah kamu, di balik kemegahan dan kemewahan Kekaisaran Mughal, terdapat pusat kekuasaan politik yang tersembunyi di balik dinding-dinding istana harem Kekaisaran Mughal. Harem Mughal bukan hanya sekedar tempat tinggal bagi istri dan selir kaisar, tetapi juga pusat kekuasaan yang memainkan peran penting dalam suksesi dan keputusan besar kerajaan. Wanita-wanita ini memiliki pengaruh besar terhadap jalannya kekaisaran, termasuk sosok ikonik seperti Maham Anga, yang tidak hanya dikenal sebagai pengasuh Kaisar Akbar, tetapi juga memainkan peran kunci sebagai penguasa di balik layar pada masa awal pemerintahan Akbar. Selain itu, Ruqayyah Sultan Begum juga mengambil peran penting karena dukungannya terhadap seni dan pendidikan. Serta Nur Jahan, istri Kaisar Jahangir, yang menjadi penguasa de facto di era pemerintahannya. Pengaruh harem juga meluas ke dunia seni dan budaya, di mana mereka menjadi pelindung bagi seniman dan karya-karya besar, membantu membentuk citra dan keagungan kekaisaran. Bagaimana mungkin kekuatan yang tersembunyi ini bisa mengubah jalannya sejarah Mughal? Dan sejauh mana pengaruh mereka terhadap tahta dan kebijakan kekaisaran? Harem Mughal, yang sering dianggap sebagai tempat pribadi dan tertutup bagi wanita kerajaan, sebenarnya merupakan pusat kekuasaan politik yang tersembunyi. Di balik dinding-dinding harem, wanita-wanita berpengaruh seperti istri, ibu, dan selir kaisar memainkan peran penting dalam mengarahkan kebijakan dan keputusan penting kerajaan. Peran mereka seringkali tidak terlihat di permukaan, tetapi pengaruh mereka nyata dalam proses pemerintahan. Mereka menggunakan hubungan pribadi dengan kaisar untuk memengaruhi urusan negara, alokasi sumber daya, dan keputusan suksesi yang sangat menentukan masa depan dinasti Mughal. Kekuatan politik di harem berasal dari kedekatan fisik dan emosional wanita-wanita ini dengan kaisar. Sebagai figur yang paling dekat dengan penguasa, mereka memiliki akses langsung untuk memengaruhi pikirannya, baik melalui bujukan lembut maupun saran strategis. Wanita seperti Nur Jahan, istri Kaisar Jahangir, mampu memanfaatkan posisinya untuk mengendalikan banyak aspek pemerintahan. Pengaruh ini menunjukkan bahwa harem tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat pembuatan keputusan politik yang mempengaruhi seluruh kekaisaran. Selain itu, harem juga merupakan tempat di mana aliansi politik dibentuk dan diperkuat. Pernikahan politik antara Kaisar Mughal dengan putri dari kerajaan-kerajaan lain seringkali digunakan sebagai cara untuk memperkuat aliansi dan mencegah konflik. Wanita-wanita ini tidak hanya membawa status politik mereka sendiri, tetapi juga membawa pengaruh keluarga mereka ke dalam pemerintahan Mughal. Misalnya, pernikahan Akbar dengan Jodabai dari Rajputana tidak hanya mengikat dua kekuatan besar, tetapi juga memberikan pengaruh politik tambahan di istana Mughal melalui hubungan keluarga. Di dalam harem, intrik dan strategi politik juga sering terjadi. Wanita-wanita yang ingin memajukan posisi mereka atau posisi anak-anak mereka dalam hierarki kerajaan seringkali terlibat dalam intrik politik yang rumit. Ini termasuk mempengaruhi keputusan kaisar tentang siapa yang akan menjadi pewaris tahta atau siapa yang akan memegang posisi penting dalam pemerintahan. Kompetisi ini bisa sangat sengit, dan seringkali berujung pada konflik internal yang mempengaruhi stabilitas kerajaan secara keseluruhan. Harem Mughal juga menjadi arena di mana kekuasaan wanita direfleksikan dalam pelestarian budaya dan seni. Wanita-wanita di harem tidak hanya terlibat dalam urusan politik, tetapi juga dalam pengembangan budaya Mughal. Mereka menjadi pelindung seni, mendukung seniman, penyair, dan arsitek yang memperindah istana dan memperkaya budaya kerajaan. Dengan demikian, pengaruh mereka melampaui batas-batas politik, mencakup pula aspek-aspek sosial dan budaya yang memperkuat citra dan kekuasaan dinasti Mughal di mata rakyatnya dan dunia luar. Harem Mughal, meskipun tersembunyi dari pandangan publik, adalah pusat kekuatan yang tak terbantahkan dalam sejarah dinasti Mughal. Di tempat inilah keputusan-keputusan besar dibuat, aliansi dibentuk, dan tahta dipertaruhkan.
Pengaruh wanita-wanita di harem tidak boleh diremehkan, karena mereka memainkan peran yang sama pentingnya dengan para pria di medan pertempuran dan ruang sidang istana. Melalui intrik, hubungan keluarga, dan pelestarian budaya, harem Mughal menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa dijalankan dari balik dinding-dinding tertutup, menciptakan dampak yang bertahan lama pada sejarah dan warisan dinasti Mughal. Harem Mughal bukan hanya sekadar tempat tinggal para wanita kerajaan, tetapi juga pusat kekuasaan politik yang sangat memengaruhi suksesi dan keputusan tahta. Para wanita di dalam harem seringkali memainkan peran penting dalam memilih dan mempersiapkan calon pewaris tahta. Salah satu contoh yang mencolok adalah Maryam Uz-Zamani, istri Raja Akbar dan ibu dari Jahangir. Sebagai ibu dari calon pewaris, Maryam Uz-Zamani memiliki pengaruh besar dalam memastikan suksesi Jahangir sebagai kaisar. Perannya dalam mendukung anaknya membuatnya menjadi salah satu sosok penting dalam politik kerajaan. Selain Maryam Uz-Zamani, Ratu Ruqayyah Sultan Begum juga merupakan tokoh kunci dalam harem Mughal. Sebagai istri pertama dan permaisuri utama Akbar, Ruqayyah memiliki kekuasaan besar di dalam istana. Meskipun dia tidak memiliki anak, Akbar mempercayakan pengasuhan cucunya, Shah Jahan, kepada Ruqayyah. Ini menunjukkan betapa besar pengaruhnya, karena Shah Jahan kemudian menjadi salah satu kaisar Mughal yang paling terkenal. Keberadaannya di harem memungkinkannya untuk memainkan peran strategis dalam memastikan stabilitas dinasti. Wanita-wanita lain seperti Nur Jahan, istri Kaisar Jahangir, juga menunjukkan bagaimana harem bisa menjadi arena politik yang menentukan. Nur Jahan dikenal karena keterlibatannya langsung dalam urusan pemerintahan dan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan politik. Dia bahkan mengeluarkan koin atas namanya sendiri dan terlibat dalam berbagai urusan militer, yang menjadikannya salah satu wanita paling kuat dalam sejarah Mughal. Peran-peran ini menunjukkan bahwa harem Mughal bukan hanya tempat kehidupan pribadi, tetapi juga tempat di mana keputusan politik besar dibuat. Para wanita di harem, dengan pengaruh mereka terhadap kaisar dan calon pewaris, seringkali menjadi penentu dalam konflik suksesi, menjadikannya komponen penting dalam sejarah politik dinasti Mughal. Maham Anga, seorang wanita yang pada awalnya hanyalah seorang pengasuh, berhasil menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah awal kekaisaran Mughal. Sebagai pengasuh Kaisar Akbar, Maham Anga memainkan peran penting dalam kehidupan Akbar sejak masa kecilnya. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada peran sebagai ibu pengganti bagi Akbar, tetapi juga berkembang menjadi penguasa de facto selama masa awal pemerintahannya. Dengan kecerdasannya, Maham Anga memanfaatkan kedekatannya dengan Akbar untuk mengendalikan banyak aspek pemerintahan, menjadikannya salah satu tokoh yang paling berkuasa di Istana Mughal. Setelah Akbar naik tahta pada usia yang sangat muda, Maham Anga berhasil memanfaatkan situasi ini untuk memegang kendali atas banyak keputusan penting. Ia menjadi penguasa di balik layar, menggunakan jaringan koneksinya untuk memengaruhi kebijakan dan urusan negara. Maham Anga dikenal karena kemampuannya mengelola intrik politik, menjaga keseimbangan kekuatan di istana, dan memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan kepentingannya. Pengaruhnya begitu besar sehingga banyak keputusan negara pada masa itu dibuat atas perintahnya, meskipun Akbar secara resmi adalah kaisar. Pengaruh Maham Anga mencapai puncaknya ketika ia berhasil mengamankan posisi penting bagi putranya, Adam Khan, yang menjadi salah satu komandan militer paling berpengaruh di kerajaan. Namun, kekuasaan Adam Khan dan ambisinya akhirnya menjadi bumerang bagi Maham Anga. Ketika Adam Khan membunuh Aga Khan, salah satu menteri kepercayaan Akbar, ini memicu kemarahan sang kaisar. Akbar yang marah memutuskan untuk mengeksekusi Adam Khan, sebuah tindakan yang menandai berakhirnya kekuasaan Maham Anga. Tragedi ini menghancurkan Maham Anga, yang kemudian meninggal tak lama setelah eksekusi putranya.
Kisah Maham Anga menunjukkan bagaimana seorang wanita, meskipun bukan bagian dari garis keturunan kerajaan, dapat memegang kekuasaan yang begitu besar dalam sebuah kerajaan yang didominasi oleh pria. Pengaruhnya yang luar biasa dalam pemerintahan menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam politik Mughal, meskipun seringkali tidak terlihat di permukaan. Maham Anga adalah contoh sempurna dari bagaimana harem Mughal berfungsi sebagai pusat kekuasaan politik yang tersembunyi, di mana keputusan-keputusan besar seringkali dibuat di balik layar oleh wanita-wanita yang cerdik dan ambisius. Meskipun akhirnya kekuasaan Maham Anga berakhir dengan tragis, warisannya tetap hidup sebagai salah satu penguasa de facto paling kuat dalam sejarah Mughal. Perannya dalam membentuk masa awal pemerintahan Akbar serta kemampuannya untuk memanipulasi politik istana menjadikannya salah satu tokoh paling menarik dalam sejarah Mughal. Nur Jahan, yang nama aslinya adalah Mehrunisa, adalah salah satu wanita paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah Kekaisaran Mughal. Sebagai istri ke-20 dari Kaisar Jahangir, Nur Jahan tidak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasannya dan keahlian politiknya yang luar biasa. Setelah menikah dengan Jahangir pada tahun 1611, Nur Jahan dengan cepat mengukuhkan dirinya sebagai penguasa de facto dari Kekaisaran Mughal. Ia tidak hanya memerintah bersama Jahangir, tetapi dalam banyak hal, ia mengendalikan urusan negara dengan kemampuan politik yang tak tertandingi. Salah satu bukti paling nyata dari kekuasaan Nur Jahan adalah pengaruhnya yang sangat besar terhadap Jahangir. Jahangir sangat mencintainya, dan ia memberikan kebebasan penuh kepada Nur Jahan untuk mengambil keputusan politik dan administratif. Nur Jahan bahkan diberi hak untuk mengeluarkan perintah kerajaan atas namanya sendiri, yang merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi bagi seorang wanita di era tersebut. Selain itu, koin-koin kerajaan juga dicetak dengan namanya, menandakan betapa besar pengaruhnya dalam pemerintahan. Selain memegang kekuasaan administratif, Nur Jahan juga sangat berperan dalam urusan militer. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah keterlibatannya dalam menyelamatkan Jahangir ketika ia ditangkap oleh pemberontak Sikh. Nur Jahan memimpin pasukan sendiri untuk menyelamatkan suaminya, menunjukkan keberanian dan kemampuan militernya. Tindakannya ini semakin memperkuat posisinya sebagai penguasa de facto di Kekaisaran Mughal. Ia juga terlibat dalam penunjukan pejabat tinggi dan memiliki kendali atas keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan pengadilan dan administrasi kerajaan. Namun, kekuasaan Nur Jahan tidak datang tanpa tantangan. Kehadirannya yang begitu dominan di istana memicu ketegangan dan kecemburuan di antara para pejabat kerajaan lainnya, termasuk putra-putra Jahangir dari pernikahan sebelumnya. Ketika kesehatan Jahangir mulai menurun, Nur Jahan mencoba mengamankan suksesi untuk menantunya, Shahryar. Namun usahanya gagal setelah kematian Jahangir pada tahun 1627. Akibatnya, kekuasaan Nur Jahan mulai memudar, dan ia terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan, jauh dari pengaruh yang pernah ia miliki. Nur Jahan tetap menjadi sosok yang legendaris dalam sejarah Mughal, dikenang sebagai wanita yang mampu memerintah dengan kecerdasan, keberanian, dan strategi yang luar biasa. Pengaruhnya terhadap Jahangir dan Kekaisaran tidak dapat dipungkiri, dan ia sering dianggap sebagai salah satu penguasa wanita paling kuat dalam sejarah India. Kisahnya mencerminkan bagaimana wanita di harem Mughal, meskipun terkurung oleh norma-norma sosial, mampu memegang kekuasaan yang signifikan dan memainkan peran penting dalam pemerintahan. Harem Mughal, meskipun sering dianggap sebagai tempat pribadi dan tertutup dari kehidupan kerajaan, juga merupakan pusat perkembangan seni dan budaya yang signifikan. Wanita-wanita di dalam harem, termasuk para permaisuri, putri, dan selir, memainkan peran penting sebagai pelindung seni dan budaya, yang pada akhirnya mempengaruhi citra dan kejayaan Kekaisaran Mughal. Mereka tidak hanya menikmati hasil karya seni,
tetapi juga aktif mendukung dan mempromosikan berbagai bentuk seni seperti sastra, musik, lukisan, dan arsitektur. Salah satu contoh terkenal adalah Ruqayyah Sultan Begum, istri pertama Akbar dan permaisuri utama selama pemerintahannya. Ruqayyah dikenal karena dukungannya terhadap seni dan pendidikan. Meskipun tidak memiliki anak sendiri, ia mengambil peran penting dalam mendidik cucunya, Pangeran Hurram, yang kemudian dikenal sebagai Shah Jahan. Pengaruhnya dalam pendidikan dan seni membentuk pemikiran dan apresiasi Shah Jahan terhadap seni, yang kemudian terlihat dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan Taj Mahal. Begitu juga dengan Jahanara Begum, putri Shah Jahan, yang sangat dihormati sebagai pelindung seni, budaya, dan spiritualitas. Jahanara memainkan peran penting dalam pengembangan sastra dan arsitektur di era Mughal. Ia mendukung para penyair, penulis, dan arsitek, serta terlibat langsung dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan masjid dan taman. Salah satu kontribusi pentingnya adalah pembangunan Chandni Chowk di Delhi, yang menjadi pusat perdagangan dan budaya di bawah pemerintahan Mughal. Pengaruh wanita-wanita di harem juga terlihat dalam lukisan dan seni miniatur Mughal, di mana banyak dari karya-karya ini terinspirasi oleh kehidupan istana dan sosok-sosok wanita yang kuat di dalamnya. Para seniman istana seringkali mendapatkan dukungan dari para permaisuri dan selir, yang membantu mempopulerkan gaya seni tertentu dan memperkenalkan elemen-elemen artistik baru ke dalam tradisi Mughal. Karya-karya seni ini tidak hanya memperindah istana, tetapi juga memperkuat citra Mughal sebagai penguasa yang berbudaya dan maju. Peran mereka sebagai pelindung seni dan budaya tidak hanya memperkaya kehidupan istana tetapi juga memperkuat identitas budaya Mughal secara keseluruhan. Melalui dukungan mereka, Kekaisaran Mughal menjadi salah satu pusat kebudayaan paling maju di dunia pada masanya. Citra kerajaan sebagai pusat seni dan kemewahan tetap dikenang hingga kini, sebagian besar berkat kontribusi wanita-wanita di harem yang, meskipun seringkali tidak terlihat, memegang kendali besar atas arah kebudayaan Mughal.